Ada yang mau ditanyakan tentang Newton cycle? Kita lanjutkan dengan fase penutupan. Pada intinya gini gampangnya. Jadi ada dua fase, pembukaan dan penutupan. Pembukaan itu terpisahnya semua. Tentu kalau benar terpisah, di antaranya ada sesuatu. Nah, sesuatu ini adalah bentuknya apa? Nah, dua ini terpisah, di antaranya ada apa? Ada hotspot, ring, kerak sama kerak. Musa kosong, mungkin ya. Jadi kerak model seperti apa? Nah sekarang itu tentu stage-nya bermacam-macam ya. Jadi ya kontinen yang stabil, kemudian mulai ada hotspot dan mulai akan lekas. Seperti yang sekarang terjadi di mana? Afrika. Ya. Itu stage pada saat baru terbentuk kerak samudra yang baru. Nah yang sudah dewasa tentu yang ada yang sekarang kita sebut sebagai MO. Minggu depan UTS. Nah sekarang fase penutupan. Kalau fase penutupan sebetulnya gampang juga. Kan bendanya ada dua, oseanik sama kontinental. Jadi kalau oseanik ketemu oseanik seperti apa, oseanik ketemu kontinental seperti apa, kontinental ketemu kontinental seperti apa. Ya. Ada 4 stage, ada 4 fase ini, ada 4 EFD, melanjutkan yang kemarin kan ABCD ya, sekarang EFD. Yang pertama adalah volcanic arc mobility. Ini adalah hubungan antara oseanik dengan kontinental. Dan tipe ini kita sebut sebagai tipe island arc. Jadi kalau ada yang menyebutkan bahwa island arc seperti tipe island arc berarti itu seperti antara oseanik dengan. Kalau yang terjadi di selatan Pulau Jawa itu antara apa? Antara lempeng apa dan lempeng apa? Lempeng apa dan lempeng itu? Indonesia itu kontinental, Indo-Australia itu ada dua, ya, dua Australia yang kontinental, Indianya adalah samudra. Sehingga tipenya adalah tipe bukan tipe yang ini, ya. Kalau tipe yang ini antara oseanik dengan oseanik. Ya. Jadi subduksi tipe lempeng samudra dengan lempeng samudra itu oseanik samudra. Ya. Kemudian tipe yang kedua adalah yang G, ya. Ini subduksi tipe benua dengan lempeng samudra. Seperti yang terjadi di sebelah selatan Pulau Jawa dan sebelah barat Pulau Sumatera. Nah yang F dan H ini sebetulnya collision bukan subduksi. Kalau kolisi berarti benturan, ya. Benturan itu bisa kontinental dengan kontinental atau kontinental dengan arc. Jadi arcnya itu terbentuk karena ini. Arcnya itu terbentuk karena di stage yang ini. Jadi kita lihat ya. Kalau oseanik ketemu oseanik bisa terjadi benturan nggak? Tidak bisa, umumnya kalau oseanik, kalau salah satunya oseanik dari oseaniknya menunjang. Ya, itu jadi sabda. Jadi kalau oseanik ketemu oseanik, itu yang terjadi di yang pertama. Oseanik ketemu oseanik kan? Jadi sabdasi tipe island. Jadi gampang mengingatnya gampang. Fase pembukaan itu dari stable kontinen, kemudian dari hotspot, kemudian awal dari spreading dan spreading yang dewasa. Gampang ya. Stable kontinen, hotspot, yang B, C-nya apa? Awal dari spreading, ya. Itu yang terjadi di Afrika Timur dan yang terakhir adalah MOR yang dewasa. Yang pembukaan, yang closing juga gampang, udah ingatnya. Oseanik ketemu oseanik, oseanik ketemu kontinental, nanti kontinental ketemu kontinental dan oseanik kontinental ketemu arc.
Ak itu yang nanti kita lihat lah. Ak itu adalah hasil dari substitusi tipe dengan Ak. Oke, kita coba lihat satu. Kalau yang mau saya tanya, langsung aja, nggak usah nunggu saya memberi kesempatan, nggak usah nunggu selesai. Jadi kalau ada sesuatunya kamu sudah saya ngomong nggak jelas, sesuatu nggak tahu langsung aja. Pak, apa yang tipe ini? Ya. Nah, cara membuat seperti ini sebenarnya. Dari seluruh Wilson cycle itu dari ini stabil, kemudian B itu sebetulnya hotspot, ini yang B nya nggak ada ini langsung full share, harusnya tidak yang B ya, yang hotspotnya ini adalah early listing ya, ini yang terjadi di Afrika Timur, kemudian full ocean basin udah MOR. Nah di sini mulai ada subtraksi. Yang hitam ini adalah oceanic, yang tebal adalah pemerintah. Terjadi subtraksi tipe apa ini? Ketiga enggak? Yang oceanic ini tipe yang EFG kondi merah. Ini closing A ketemu oceanic ya. Lalu ini adalah kontinental ketemu kontinental, ini kontinental ketemu A. Akhirnya akan menjadi stable kontinen lagi ya. Tentu kontinen yang ini mungkin bisa lebih besar, mungkin bisa lebih tidak boleh satu-satu. Dari A ya. Jadi digambarkan yang hitam ini adalah oceanic keras ya. Jadi ini harus jauh dari sama ya. Jadi oceanic itu oceanic, maka salah satu akan menunjang salah satu. Tentu yang menunjang yang mana biasanya umumnya secara logika ya yang lebih berat, yang lebih tua. Kalau oceanic, climate oceanic lebih tua itu pasti lebih berat ya. Yang karena lebih dingin satu menunjang. Nah kalau dia menunjang masuk ini akan terbentuk ini nih arc ya. Yang disebut arc ini. Jadi sepanjang tumbukan itu ada muncul ya, jalur vulkanik yang terjadi di Jawa juga kan ada jalur gunung api ya. Nah nama-namanya bisa kalian lihat ya. Ini perlu kalian tahu. Yang paling kuat adalah trench atau Palu. Kemudian ini kita sebut sebagai accretionary wedge atau melang wedge ya. Accretionary wedge itu karena dia wedge dia bentuknya gaji ya. Melang wedge karena batuannya melang dan tumbuh-tumbuhnya. Kalau accretionary karena dia tumbuh ya. Jadi disebutnya ada beberapa nama. Kemudian di sebelah dalamnya lagi ini outer arc thrust atau disebut apa? Apa tadi? Di depan arc. Core arc besi. Kemudian arcnya paman arc dan yang sebelah sini adalah back arc besi. Itu harus apa ya? Jadi kalau di dalam tren, kemudian prisma akresi atau juga prisma akresi ya. Ini prisma akresi ya. Prisma akresi itu batuannya melang, bentuknya prisma atau wedge, jadi bisa disebut melang wedge, prisma melang atau accretionary wedge ya. Kemudian FAB, pol akresi, A dan BK. Nah kalau terjadi tumbukan seperti ini ada yang pol A. Kalau terjadi seperti ini sudah saya kasih juga kelas ya, Ada 4 proses yang menyertai ini, ya, ada 3 proses. Ya. Fractional melting, kemudian sedimentasi, proses sedimentasi dan metamorfosa. Ya, jadi
dalam subduksi oceanic ketemu oceanic atau island subduction itu ada 3 proses. Sebetulnya nanti subduksi antara oceanic dengan kontinental pun ada 3 proses sama ya, yaitu fractional melting, proses sedimentasi, dan yang ketiga adalah pasangan metamorfisme. Jadi gimana fractional melting terbentuk? Yaitu pada slide yang menunjang ya. Pada saat dia menunjang, dia akan pada kondisi ini tekanan dan volume makin tinggi kan. Dia akan jadi melting dan akan membuat magma yang baru ya. Dan yang dimana ke atasnya dia akan membentuk vulkanik A. Nah, zona ini disebut sebagai zona apa? Yang ini? Vinyo ya. Vinyo zone. Penunjamannya ini sangat tergantung pada banyak hal ya. Jadi ada yang penunjamannya sangat rendah, landai, ada juga yang sangat. Kalau di subduksi megatrust di Pulau Jawa, megatrust tahu ya, panjang barat Sumatera sampai itu, sebetulnya makin ke utara itu beratnya makin rendah. Jadi subduksinya makin rendah, jadi sudutnya makin kecil. Tapi di Pulau Jawa akan lebih. Kenapa? Karena salah satu diantaranya karena tumbukannya frontal kalau di Pulau Jawa kan. Jadi garisnya seperti ini, lempengnya ke sana. Tapi kalau di Sumatera oblik ya, oblik. Di Sumatera oblik. Batas lempengnya itu begini. Ini jadi oblik. Tapi kalau di Jawa nggak lurus. Ya. Sehingga menimbulkan apa? Slide-nya itu lebih. Mungkin itu yang membuat kenapa di Sumatera banyak sekali sesar besar, di Pulau Jawa tidak. Itu sama aja. Talungnya itu sama dari ujung Aceh sana sampai sini sama. Tapi talung di sini menurut sejarahnya baru ada sekitar 7, sekian gempa yang ditimbulkan. Tapi di Sumatera yang Aceh itu kan 2004 itu gempa. Karena udah itu karena yang Aceh tahu nggak bahwa sebelum 2004 sebelum makan nggak banyak orang tahu sekarang ojol pada tahu, statik keliling pada tahu, semua orang tahu tsunami tetap. Jadi sebetulnya tsunami Aceh itu proses sosialisasi yang sangat efektif. Dulu banyak orang, banyak ahli mengatakan bahwa kita itu berada di dalam tempat yang sangat berbahaya, banyak tsunami. Nggak ada yang percaya, karena nggak pernah terjadi. Tapi begitu Aceh terjadi dalam segi belakangnya, terus ini berapa korbannya? Ribuan, puluhan ribu korban. Soalnya jadi bukan hanya, tapi takut ya. Kalau ke pantai lihat dulu ya, tapi ada bakal tempat. Tapi itu ya proses kan. Dulu sebelum 2004 nggak banyak orang tahu tsunami itu apa tempat. Seberapa parahnya sih kalau tsunami terjadi di nggak banyak kejadian tsunami yang. Tapi sekarang kan ada solusi juga. Oke, jadi ada 4 proses. Yang pertama ini fractional melting, itu terjadi karena lempeng samudra yang menunjang ini makin ke bawah, makin dan akan membuat melting ke cairan jadi magma yang baru, dan di sekitarnya di sini akan terbentuk jadi akan mengenerate magma yang baru, akan terbentuk dalam magma yang kemudian akan membuat vulkanik A. Yang kedua sedimentasi. Sedimentasi tentu pada daerah-daerah di mana di situ ada cekungan ya.
Oh, ini local mapping masih ya. Jadi ini tiga dimensinya ini ya. Kemudian dibuat daerah yang ini tisu, jadi ini yang bagian tisu. Ini accessory wedge ya. Kalau ini di mana social mapping terbentuk. Di atasnya muncul gunung api ya. Contohnya ya sepanjang Sumatera dari selatan sampai Jawa dari barat ke timur tuh. Dari gunung api yang dari Pangrango, Krakatau, apalagi Krakatau, Sukabumi itu ya salah, Tangkuban Perahu ya, Sumedang itu lah, Tamumas, Cekri dan sebagainya. Nah yang kedua sedimentasi. Tentu sedimentasi akan bentuk pada kedua tikungan di depan maupun di belakang. Ya. Terbentuk juga dari sini. Ini laut dalam. Ini permukaan laut ya. Ini laut dalam. Masih ingat apa? Jadi laut dalam. Kemarin minggu sebelum. Ya, mungkin bentuknya klik, tapi istilahnya apa? Dia terbentuk di bawah CCD. CCD itu garis di mana sudah nggak ada lagi karbonat, jadi karbonat sudah nggak ada. Yang ada silika, makanya fosilnya juga fosil silikaan dari Australia. Namanya rinjang. Oh, cer. Jadi sedimen laut dalam itu adalah pelagic sedimen, batuannya rinjang. Rinjang itu batu logam, batu lempung yang mengandung fosil silikaan. Radiolaria nama fosilnya. Itu khas. Kalau misalnya minggu kemarin fosilnya ya, fosil rinjang. Pelagic sedimen itu di sini ya. Nah kalau yang sedimen itu adalah yang di backup maupun yang import. Nah, yang ketiga adalah sedimen bentuknya metamorfisme. Jadi ada pil metamorfisme ya. Jadi ada yang volupian, ada yang ekogit. Bruskis. Bruskis ini metamorfisme temperatur tekanan sangat tinggi. Jadi biasanya kalau jejak subduksi itu biasanya yang paling dicari adalah bruskis. Jadi kalau ada orang mengatakan di sini dulu subduksinya di sini, kalau nggak ada bruskisnya orang agak, karena di sinilah terbentuk metamorfisme dengan tekanan yang sangat tinggi. Jadi ada dorongan dari sini dan dari arah sebaliknya, ya terbentuk metamorfisme. Di filter itu karena kamu ada, ya. Karena kamu itu kan fosil subduksi kapur. Filter juga, tapi filter pernah ada yang menemukan, tapi kesini orang mencari nggak ada. Ya belum ketemu juga ya. Bruskinya belum ketemu. Tapi kalau subduksi itu harus ada bruski. Kemudian kalau di Bayat dulu kan, Bayat itu tempat daerah lapangannya orang UGM ya. Itu biasa batunya tua, tapi dulu disambungkan dengan karang sambung, jadi merupakan subduksi pada kapur. Tapi ternyata sekarang dikeluarkan karena banyak yang nggak ada, ya. Di antaranya bruskisnya nggak ada, kemudian banyak lah. Ternyata ini sistem yang lain, jadi bukan ke arah itu subduksinya, tapi lebih di utara. Jadi tiga proyek itu kalau kita gabung ya, yang volupian ini temperatur sedang dan tekanan sedang ya. Kalau kita gabung ya seperti inilah. Nah ini bruskis di sini, jadi temperaturnya tinggi, tekanannya tinggi, temperaturnya juga tinggi. Kalau volupian ini, ya, volupian itu masuk zeolit. Sekarang sudah belum.
Ini udah lu? Nah, udah lu tahu udah kan? Jadi ini yang masuk golongnya itu ini teori prinsip algoritma ya. Jadi ada dua pasangan teori itu adalah Golombian sama Bruschi ketemu. Di kanal sambung atau semuanya ada. Kita bisa ketemu Bruschi, bisa ketemu Ampegori, Granuli, ekologi pun ketemu. Ini yang paling tinggi kan, temperatur tinggi dan tekanan kan. Meskipun ketemunya sebagai bongkahan, tapi bongkahannya besar. Tapi ada. Ini batuan-batuan yang kalau kalian cari di Jawa susah. Karena di Jawa semuanya tertutup oleh kali warga kan. Paling yang paling lebih tua mungkin Tersier. Tapi yang lebih tua dari itu yang telah Tersier ya munculnya di 3 tempat di Pulau Jawa. Mana aja? Sehingga di Pulau Jawa batuan Tersier itu muncul di 3 tempat. 2 kali sebutkan. Saya kan sebutkan Go, Bayar. Hah? Bayar. T itu H. Bayar. Kurang tua. Tapi ya oke lah bayar. Satu lagi di Geopark. Jadi kalau kalian mau cari batuan yang tua ya sama. Saya kalau di luar jawabnya. Kenapa? Karena jawab oleh tutup oleh vulkanik. Begitu ada gunung apa ini? Bang ya sekitarnya masih batuan vulkanik. Dalam usahanya. Nah, ketiga proses tadi kalau kita nggak khusus ini ya, jadi ada partial melting, ada sedimentasi, ada juga metamorfosis. Ini sebetulnya nanti subduksi antara oceanic dengan continental akan ada prosedur. Ini di apa? Island. Nah contohnya begini, Mariana Trench. Ini oceanic ya, yang dulu itu oceanic, yang di Bermuda kontinen ya. Ini aknya. Jadi di utara kita ya, di utara Papua, di Papua Jepang. Nah kalau yang subduksi di Pulau Jawa ini oceanic dengan kontinen. Itu yang E ya. Kalau yang F pada saat terjadi subduksi antara oceanic dengan oceanic kan berbentuk A ya. Berbentuk A ya. Nah A ini bisa berbenturan dengan kontinental. Itulah proses yang stage yang F. Jadi A continental collision. A continent collision. Jadi collision antara volcanic arc dengan kontinen. Kejadian seperti ini, mungkin gambar ini kurang bisa di ini ya, tapi semoga ada. Nah, gambar yang atas ya, ini di luar keraton. Ini ada subduksi apa ini? Yang dulu itu oceanic, antara oceanic dengan oceanic ya. Terbentuk A, ya kan? Ini makin lama kan makin maju, juga ada subduksi. Ini subduksinya antara kontinen dengan oceanic. Karena di sini subduksi ini kan makin maju. Pada suatu saat akhirnya akan berbenturan dengan kontinen. Itu yang proses yang X. Paham nggak? Ya. Jadi volcanic arc yang ini terbentuk karena ada subduksi antara dua oceanic. Ya. Dan karena di tempat lain ada sudah subduksi dengan kontinen, maka ini makin lama kan ini tanahnya ke sini.
Pada saat terbentuk akan bentuk ini. Nah ini adalah collision yang F tadi, yaitu up continent collision. Ini bekas A-nya, ini prisma akresi yang lama, ini prisma akresi yang ini, kan sudah. Hah? Jadi saya. Yang oceanic target kan subsisir antara si Samudra sama Samudra. Itu berarti yang digambar itu dia arahnya ke arah atau beda arah Pak? Yang digambar itu tetap arah berarti kan arahnya. Arah yang mana? Antara si oceanic sama oceanicnya. Oh ini dari ini. Iya. Itu kan arah tapi. Arah, tapi yang ini karena kontaktif berarti kan ini bisa terjadi tidak bersamaan. Ya. Bisa aja begini. Kalau saya punya misalnya bagus ya, karena itu panahnya kan sama, kenapa tidak menjadi satu? Kalau satu kan harusnya panahnya berbeda kan? Jadi harusnya begini. Kalau saya punya kontinen di sini, kemudian punya oceanik, ya. Ini namanya apa ini? Apa margin? Spasi margin. Jadi apa? Batas antara oceanik dan kontinen tapi tidak aktif. Seperti hanya di plate undian Australian plate itu kan ada oceaniknya, ada kontinennya. Nah ini sudah di sana. Nah di sini juga ada oceanik yang di sini, maka terjadi penuh. Nah ini terjadi A, ya. Nah ini tipe air A, ya. Oceanik ya. Pada saat ini tunjangan lempeng itu bergerak tidak selamanya bergerak, bisa aja berhenti atau berubah arah dan sebagainya. Ya. Ini bisa aja berhenti. Kemudian di sini patah, terjadi subduksi yang baru. Nah, ini ada arc yang lama. Ini udah mati ini. Ini arahnya ke sini, ini arahnya ke sana. Lama-kelamaan akhirnya kan betul-betul. Jadi ini sebetulnya gambarnya harusnya dibagi dua, ada dua gambarnya. Tapi kalau seperti ini bisa jadi lempeng yang ini lebih cepat, geraknya lebih cepat. Tapi jarang ya, yang umum seperti itu. Jadi suatu batas yang pasti bisa aja saat berubah menjadi aktif. Kenapa? Karena itu ada permohonan apa? Yang buatannya bergerak harus konveksi. Ya. Kalau di subduksi itu kan harus posisinya begini, dari sini begini. Tapi kalau di MOR kebalikannya, ya. Jadi contohnya ya, jadi ada collision antara A dengan seperti ini. Yang kan itu ada akrosinari yang kontinen sama akrosinari yang highland. Ya ini akselerasi yang bekas ini. Nah dalam akan bentuk akselerasi, ya. Di sini juga bentuk akselerasi. Berarti kalau misalnya dia berkebutuhan akrosinari itu pakai yang di atau yang Itu sudah nggak ada istilah akselerasi lagi. Kalau akselerasi itu hanya ada di subduksi. Kalau ini kan collision. nggak ada akrosinari. Istilahnya bukan lagi akselerasi, tapi dia membawa nama akselerasi karena bekas. Tapi nanti kalau ada ini ada collision itu ada akselerasi. Oke, jadi yang ditanya ini, kalau di subduksi kan ada akselerasi ini, ya. Pada saat pembukaan ini yang dipakai yang prisma akresi yang ini dengan itu sebetulnya nggak dipakai karena tidak ada lagi istilah prisma akresi dalam collision. Ini kan collision, ya. Jadi stage E itu adalah subduksi, F-nya collision. Nanti D-nya subduksi, hanya collision. Gampang ya. Yang stage yang berikutnya ini sebetulnya subduksi antara oceanik dengan kontinental. Oke, ini ada contoh yang bagus juga.
Pak, Ya, namanya untuk kalau si organik keras dengan organik keras itu saling nabrak, maksudnya kan subduksi ya Pak. Nah itu membentuk gunung api bawah laut atau gimana? Maksudnya itu membentuk biasanya bawah laut. bawah laut. Karena pada umumnya oceanic crust itu subaqueous ya, jadi di bawah. Jadi akhirnya itu akan di bawah laut. Gambaran tadi, atau kalaupun dia untuk pulau-pulau, nah ini Guam itu kan pulau ya, jadi ini bentuk pulau. Tapi sekitarnya Itu samudra juga yang sebelah ini samudra, ini samudra. samudra. Ini ada tadi bukan nih, kata juga antara Jepang kan. Yang kemarin Jepang terakhir itu kan betul ini. Jadi karena umumnya oceanic crust itu ada di bawah laut, maka haknya itu juga di bawah laut. Ya mungkin kemarin volcano, tapi beberapa sampai ke unsur permukaan sehingga membentuk pulau. Guam itu mengapa pulau kan ini pulau. Iya pulau. Tentang pulau. Terus ada. Nah yang F, oh ini yang tadi ya. Jadi arc, ini bekas arc yang sebelumnya. Ya. Sebetulnya lebih kompleks karena ada accessional linkage ketemu dengan kontinen. Sama ya. Nah yang ini koordinat ya, tipe koordinat itu oceanic dengan kontinen. Seperti yang terbentuk di selatan Pulau Jawa itu antara kulit oceanic Indian Ocean dengan Eurasia atau dengan Blok Sunda. Ya. Jadi seperti ini. Ini kontinennya. Pulau Jawa itu di sini, Pulau Jawa. Ya. Ini muka laut. Ini sebenarnya kalau kita analogikan dengan di Pulau Jawa. Jadi berarti di selatan kan, ini mungkin Pangandaran, ini Makassar, ya. Tengah-tengahnya ada deretan gunung api ya, Tangkuban Perahu, Cermin, Lampung dan sebagainya. Ini namanya tipe koordinat. Sebetulnya sama, terdapat 3 proses juga, proses partial melting, proses sedimentasi di backup maupun di rock, dan proses metabolisme. Ruski sama Rusian. Namanya pun sama, Mitren, Prisma Akresi, atau Melang Wedge, Polak, A. Disebutnya Cordilleran Mountain Drilling. Ini tiga dimensi seperti ini sama ya. Ini vokalnya. Jadi ini lebih tebal. Kontinental itu selalu lebih tebal kan. Jadi gambarnya lebih tebal. Kalau ini adalah strip yang accretionary wedge. Nah ini namanya macam-macam ya. Accretionary wedge, Melang wedge. Disebut accretionary wedge karena akresi tumbuh ya, berbentuk wedge haji. Kemudian disebut melang wedge karena batuannya melang. Batuan melang itu nanti kita bicara lebih detail ya. Kemudian disebut juga prisma akresi, bentuknya prisma dan tumbuh ya. Atau apa melang wedge, accretionary wedge. Dari arc-nya ya, ini arc-nya di kontinen, back arc, forward arc, ini trend. Nah gempa-gempa itu terjadi di sini nih, gempa-gempa itu, gempa-gempa megatrust itu. Kita ada bidang mohorofisik. Gambar yang sama sebetulnya ya, ini bagian-bagian di depan. Ini magma, ya, partial melting di sini. Ini arc-nya dari gunung, trend di sini. Melang wedge. Kemudian ini bidang bawahnya ini yang membatasi antara kerak dengan yang di bawahnya. Ini magma chamber, jadi ini membentuk magma chamber, dapur magma.
kemudian juga sering ada diapit. Nah, yang zona sabdas ini zona sabdas. Jangan lupa bahwa kerak itu adalah apa? Bukan kerak. Otopsi itu adalah kerak ditambah apel mantul yang masih padat. Nah, ini vokalik ak ya, berderet. Nah, ini contoh dari proses ini sebenarnya. Ya, ini contoh di mana ini? Yang umur karbon ya. Di sekitar utara ini ada di utara kita ada Laut Andaman, berarti itulah ya. Kita lihat ini stage G, kondiliran, yaitu subduksi antara oseanik dengan di belakangnya kita punya apa ini? Pasif bagi ya. Jadi batas antara ini simol ya. Nah ini kan makin lama maju, dan makin lama maju satu saat mana si Bumasu ini Cina. Nah ini sudah lebih dekat ini. Ini nanti akan si Bumasu ini salah satu yang mendasari menjadi basement dari cekuan-cekuan di Sumatera. Si Bumasu ini singkatan dari Siam, Burma, Malaysia, Sumatera. Ya. Ini lempeng-lempeng kemarin kan ada lempeng yang gabung bisa. Nah ini potongan dari Gondwana ini. Ya, ini Gondwana potong, kesini maju. Nanti akan si Bumasu ini akan ketemu ini A, nah ini, ya akan ketemu. Makanya ini adalah stage F, A continent origin. Kalau ini stage apa? Island A, antara oseanik dengan subduksi antara oseanik dan oseanik. Kalau yang ini antara oseanik dengan. Jadi ini umurnya makin muda. Itu karbon akhir, kemudian middle wave 270, 256, 240, dan terakhir 200 miliar juta tahun depan. Sudah gabung. Nah ini kan sudah jadi plate sendiri nih. Ya. Ini nanti disebut sebagai ya membentuk plate sendiri, plate yang baru. Sudah ada penambahan ya. Ini plate satu. Yang kecil-kecil ini disebut tereng. Waktu kuliah awal, masih ingat kan bicara juga tereng, ya. Tereng itu bagian dari plate, jadi atau zaman dulu orang yang di pro plate, ya. Jadi tereng. Ini kan tereng 1, tereng 2, tereng 3. Pada akhir prosesnya tereng 1, 2, 3 itu gabung menjadi plate. Nah, laut-laut yang kemudian tertutup, ya, ini kan tadinya laut kan. Setelah ini gabung, ini laut kan, saya gabung kan, tutup lautnya jalan. Itu disebut laut tepis, paleotepis. Jadi adanya pada saat paleozoiker. Ya. Nanti ada mesotepis, ini paleotepis. Dan ada paleotepisnya, ya. Di sini kan ada paleotepis, penutupan paleotepis. Jadi kamu sebenarnya laut tepis itu laut apa? Lautan yang tertutup karena ada dua kontinen yang saling. Ini kan lautnya udah nggak ada, kan lautnya antara ini sama ini kan. Jadi laut itu disebut laut. Paleo itu disebutkan karena umurnya paleo. Jadi ada paleotepis, ada mesotepis. Jadi kalau saya sebutkan mesotepis adalah laut yang berumur mesotepis dan sekarang sudah tertutup karena penutupan kontinen. Kalau kamu nanti baca
artikel-artikel yang berhubungan dengan ekonomi selalu ada. Ini keterangan psikologinya ya. Nah, kalau ada subduksi antara kontinen dan ocean itu selalu ada ini, ada 4 hal ya. Yang pertama ada prisma akresi yang tadi disebutkan ya. Lalu ada batuan yang sangat metamorfos ya, tertektonik sangat kuat dan sebagainya. Kemudian ada melang. Ya. Jadi kalau kita menyebutkan bahwa ini adalah rekaman subduksi pada masa lalu, keempat hal ini harus ada. Ya, ketemu. Melangnya ada, prisma akresinya ada, terus nanti ada apa? Melang itu suatu kompleks yang sangat deform, sangat tertektonik dan banyak batuan metamorfos yang umurnya bisa. Pernah kalian tahu Brexit tahu ya? Batuan Brexit tahu? Kalau merah batuannya gimana? Ada matrik, ada komponen. Nah, melang itu juga sama. Kalau pernah lihat Brexit, berapa paling besar berapa komponennya yang kamu lihat? 1 meter, 2 meter, 10 cm. Brexit pernah kamu lihat ya? Sudah. Meter? Ada meter. Jadi 1 meter ya. Kalau melang ini kayak konglomerat kayak Brexit, tapi komponennya ukurannya dari sentimeter sampai ratusan meter. Sampai satu bukit itu satu komponen. Kebayang nggak? Jadi ada batuan Brexit ini ya. Komponennya segede bergerak lebih besar ya. Jadi kalau kalian ke Karang Sambung, ya, kalau kalian ke Karang Sambung, kalian akan lihat bukit itu batunya beda-beda. Itu batuan A, batuan B, batuan C, dan itu kompleks melang. Bukan saja jenisnya, umurnya pun berbeda-beda. Itulah sebabnya kenapa orang banyak yang Karang Sambung, karena dia tahu sekis itu seperti apa, peridot itu seperti apa. Dari batuan metamorfos sampai batuan sedimen itu ada. Jadi ada bukit-bukit. Lalu saya ada ini. Kemarin ada waktu kuliah dari ya. Jadi kalau kita berdiri satu tempat bisa lihat bukit A itu serpentinit, bukit B diaba, dan umurnya berbeda-beda. Jadi kalau kita memetakan secara konvensional, nggak masuk. Di antara batuan-batuan itu dibagi oleh besar-besarnya. Tapi itu kedua, matriknya itu terdiri dari apa yang disebut sebagai lempung yang sangat tergerus. Nah, kelihatan seperti kita lihat sikit di dalam matriknya itu melang. Nanti kita akan ada satu kali kuliah yang berjalan depan ya. Jadi kembali ke sini. Ocean to continent subduction zone itu harus punya ini, harus punya accretionary prisma akresi, punya zona melang, kemudian punya ophiolite swift, ya. Dan yang ketiga busi dan mesebilan. Ophiolite itu adalah batuan kompleks, ophiolite-nya potongan dari kerak samudra. Ya. Batuannya ya macam-macam. Yang ini di sedimen, yang ini gimana? Apa? Ya. Hujan, kemudian safari basah, kilo lava yang gambarnya kemarin saya perlihatkan, kemudian batuan-batuan metamorfos yang lain itu. Yang keempat buski. Jadi kalau kita berbicara mengenai subduksi itu ada 4 hal ini. Prisma akresi, melang, Ophiolite sama buski. Kalau nanti kawan-kawan jalan-jalan ke Jawa Tengah, belok sedikit, kemudian belok ke arah dulu, kalian bisa melihat batuan-batuan
Nah yang terakhir ini kontinen polisi. Jadi kalau ada ini habis. Jadi kalau subduksi nih, subduksi oceanic dengan kontinen. Kan di belakang oceanic ini seperti yang ada pasti ya, makin lama kan makin dekat. Sehingga suatu saat akan seperti India. India itu dulu nggak gabung sama Eurasia, ya. Dia ada subduksi. Kemudian pada saat benua India ini membentur ke Eurasia, maka terbentuk collision antara kontinen dengan sampai sekarang masih berlangsung. Itulah sebabnya India di pegunungan itu di Malaya itu sampai 80 ya, sampai 80 meter, bayangkan. Dari yang mungkin sejajar dengan kalau sekarang udah 8 kilo di atas. Dan sekarang masih benturan itu masih terbentuk. Nah, kalau di subduksi itu namanya zona subduksi, kalau di collision namanya sutur. Zona sutur ini, ya. Jadi kalau kalian dengan zona sutur itu adalah zona collision antara bisa arc dengan kontinen, bisa kontinen dengan zone of contact between two continental plates, biasanya kontinen, ya. Kita lihat penampangnya seperti tadi yang ini hampir sama, ya. Jadi ini ada dua kontinen yang warna ini, warna itu, ya. Di antaranya sudah nggak ada lagi prisma agresi. Sudah di sini adalah Poland basin, di sana Hinterland basin. Ini suatu zone batas antara dua kontinen yang berhubungan dengan zona. Di Sumatera itu banyak sutur, ya. Karena Sumatera basinnya itu terbentuk dari berbagai sutur nempel, sutur kan. Terus nanti ada nempel lagi sutur lagi, ya. Ada tadi Sibumasu, ya. Sebelumnya ada Malaya Timur itu juga. Kemudian nanti setelah Sibumasu ada Orila, ya. Itu diantaranya ada zona sutur. Ini zona sutur apa? Karena ada dua yang nah ini sebelumnya ada ini, ada apa? Subduksi, ya. Ini plate ini sama plate ini kan ini kontinen oceanic, ini adalah pasif. Paham ya, gampang ya. Research itu gampang. Pembukaan dari kedua kontinen, hotspot, kemudian mulai dan full setting. Kalau ini apa? Dibuka ini, di sebelah ini kan pasti ada proses penutupan, ya kan? Jadi kalau bulat kan, bisa buka semua, nggak mungkin kalau ini. Ya, nah penutupannya adalah tadi bisa oceanic kontinen itu subduksi. Kalau posisinya bisa antara dua kontinen atau kontinen sama A. Ya. ABCD-nya kayaknya habis deh. Ini menjadi stable kontinen lagi, tapi terdiri dari berbagai macam proses tadi. Jadi ada sutur, ada apa ini sutur F dan G, jadi ini sudah dibentuk oleh menjadi satu kontinen sendiri. Ini bekas-bekas subduksi, jadi sudah nggak ada. Itulah sebabnya kenapa kerak samudra itu nggak pernah berumur tua, karena selalu ditelan. Kalau ketemu siapa saja dia pasti salah satu. Kalau nggak salah paling tua kerak samudra itu berumur sekitar 200 juta. Cukup tua 200 juta ya. Tapi kalau dibanding dengan umur kontinen yang berapa? Di Kanada itu hampir 4 ya, 3,3 miliar. Kalau umur bumi kan 4,7 lah. 4,5 itu dulu. Sekarang sudah nambah ya. 4,sekian. Jadi itu sebetulnya ada recycle dari kerak.
kerangka model itu paling makin lama itu makin terang, makin ini. Sudah selesai. Itu cycle. Ada pertanyaan? Ya tanyain aja yang kalian belum paham. Minggu depan UTS masuk ini kok, ya. Saya mau nanya yang di SG yang pembicaraan. Tadi kan kalau di gambarnya yang berwarna itu ada lifting ya Pak? Ya. Berwarna lifting, ada shortcode-nya, tapi di sebelah Jadi ini sudah ini globala kan? ya Pak. Bukan kalau nanti ada lifting, ada apa? Baru ya. Dia terpisah. Yang ini nanti sebenarnya di masuk, ini masih keluar globala. Yang ditanyakan? Jadi kan nanti bunga sih bakal bergerak ya Pak? Ya. Karena atas konteksnya berubah. Terus more yang di tengah tuh berarti udah nggak more lagi ya Pak? Yang more awal Ini yang di pilot tetis yang sebelah kanan. ini kontrol ini menunjukkan bahwa jaraknya itu jauh. Potong. Kalau mau seperti ini. Ini Pak, jadi antara ini nggak sedikit ini tapi maka di gambarnya tiga ini potong. Tapi ya, mau itu bisa berhenti. Bisa berhentikan, berpindah di tempat lain. Kemarin yang tahun berapa ada yang sejarah di di selatan Indonesia itu yang ya itu kan sebelumnya. Ini kan udah jadi kalau lihat ini bahasa lagi ya. Jadi pergerakan memang itu bisa berhenti, bisa berubah arah. Yang di Hawaii itu kan berubah arah kan? Sampai 42 tahun berubah dari salah selatan itu jadi ya ini mungkin bisa berubah. Ini tadi ada. Ini juga nanti bisa berubah ya, menjadi variasi. Kalau ini gambar ini menunjukkan bahwa sebetulnya kalau skala ini mesoterapis ya. Karena nanti nggak akan akan ditutup lagi oleh apa ya, ada mikroplate lagi di sini ya. Nempel di sana dia laut ini udah nggak ada karena umurnya Mesozoikum. Ini karena umurnya Paleozoikum disebut paleo. Mau nanya juga tentang yang Gerald tanya tadi. Jadi yang antara si Gondwana sama si Lumut itu kan terjadinya sama kayak yang di East Afrika ya Pak? Yang dia ya. Ini mungkin pada saat posisi seperti Afrika itu baru terbentuk. Yang menyebabkan si kontinen itu saling miskin itu emang si alat konteksnya atau gimana? Jadi si emang Kan yang awal itu kan yang pembukaan ya. Fosfor itu karena ada pembukaan magma. Pakai tipis kan itu. jadi mau masuk menerobos ke Ya, karena kondisinya seperti ini. Nah, jadi itu bikin si ada cracking di kontinental itu. iya, makin lama makin kan terbentuk secara normal kan. Karena ada pembukaan magma, ya. Ada subsidence terbentuk secara normal, makin lama makin menjauh. Juga kamu buka lagi nanti yang proses pembukaan. Nah, proses sama dengan ini. Ini terbentuk dua plate yang berbeda. Ini makin bisa makin jauh. Ya. Nanti sudah berhenti juga. Tangkap? Ada lagi? Ini contoh yang bagus nih. Jadi karena ini clear, ya. Kalau kamu nanti melihat sejarah tektonik di sekitar Asia Tenggara pasti ketemu apa ada Sibumatsu, ada Woyla, ada Kulit Malaya Timur dan sebagainya. Oke, sudah. Saya mau nanya berarti yang dari itu kan tandanya berarti itu jauh ya Pak buah. Saya mau nanya di gambar satu itu yang si offset keras yang di antara gelombang sama sebelah kanan itu kalau nggak ada more di tengahnya gimana sih
oceanic crust bisa terbentuk Pak? Atau Ini. ada fault di tengahnya? Yang belakang yang paling kecil itu. Ya itu kalau misalkan di tengah-tengah yang nggak ada mor atau hotspot, itu Mornya mungkin di sini. Oh, tapi oceanic crust itu kalau gitu terbentuknya karena apa Pak? Ya mor yang lama. Karena apa berarti Pak? Gondwana ini kan sebenarnya apa? Sebelum dari Gondwana dia satu dengan apa? Menjadi apa? Pange itu kemudian terpisah kan? Nah, itu bentuk Pange terpisah jadi Gondwana sama Laurasia. Gondwana ini juga terpisah-pisah juga banyak. Bahkan nanti kalau kamu bicara tektonik Indonesia, ada cuma disebutkan potongan Gondwana. Kenapa disebut demikian? Karena ya banyak buktinya apa batuannya sama dengan potongan yang lain. Jadi kalau kemudian ada kerak yang baru, bisa aja ini sebenarnya ada mor yang baru tapi nggak digambarkan. Tapi kalaupun tidak ada, nggak masalah. Berarti di belakang Gondwana yang ini ada mor juga yang buat ini pakai baju. Jadi intinya perubahan memang itu bergerak dan berubah. Ya. Tidak, kalau sekarang ini apa Indian itu bergerak ke utara relatif utara sekian. Itu sekarang, nanti sebelumnya mungkin bergerak tapi atau nanti akan berhenti. Pulau Prisma itu memang betulnya mendekati, cuma kan lambat berapa tadi. Ya. Masuk Australia itu mendekat, ya, karena dia satu plate kan dengan India. Oke, masih ada? Oh, Pak, yang Australia sama India itu disebut pasif margin aja Pak, karena dia nggak ada sama. Ya, pasif margin seperti ini. Ini kan pasif margin. Jadi misalnya si antara kontinen dengan samudra itu kan selalu terjadi simulasi, jadi Enggak. kan dia masih. Kan kalau kita lihat mana ada gambar ini kan. Ada ya. Coba ada ya. Gambar ini kan apa ini? Ini kan satu kulit ini. Ini harus sebagiannya tuh. Untuk menjernal ini kan silang aja kan? Oh iya. Iya saya. Yes. Jadi kan satu plate ini, ya kan? Yang putih ini kontinen, ya, kontinen. Yang biru oceanik. Nggak ada satu, nggak ada kejadian gempa bumi juga. Ini juga, karena ini awalnya kan gabung, ya, kepisah. Jadi yang pasif margin itu ini banyak pasif margin. Ya. Jadi Australia itu kan bergerak sana ya mendekati Papua. Jadi ini satu kulit ini. Nah, makanya disebutnya Indian Australian Plate. India itu yang yang oceanik yang suatu saat misalnya kan berubah jadi aktif margin. Dari dua. Oke, good. Ada? Kan kita tuh punya lama kemungkinan yang lama itu apa kan kemungkinan dia membentuk suatu
ya kalau memang mati di situ. mungkin untuk temanya terus, tapi sejauh yang saya tahu nggak ada. Nah, tapi kemungkinan itu ada, karena itu semua tergantung sama arus konflik. Contoh ini lama ini, ini usia yang lama ini, yang ini adalah bekas MOL yang sudah mati. Itu yang bekas yang 90 stage. Jadi dulu ukurannya gini, lempeng. Tapi sekarang kan ini ukuran yang ini dulu. Jadi bisa ini. MOL itu perusahaan di hubungan PTS, hubungan dengan tapi nggak terkenal sebenarnya. Ya, jadi ini kalau lihat gambar ini bahkan antara putih dan biru itu kalau tidak ada apa tren itu berarti pasti. Oke, saya kira habis ya. Bisa tanya? Ini. Ya. Kalau nggak ada, sudah tutup. Jangan lupa minggu depan UTS. Saya udah ngasih ini berapa banyak? 5 total. PPT ada 5. Hah? Ada 5. Satu PT, satu pertanyaan. Saya itu kalau banyak itu suka bingung karena biasanya bikin soalnya pagi-pagi bangun tidur sebelum jadi nggak ada yang bakal buat apa saja atau Soalnya dari Bapak isi tapi saya nggak ingin saya Peggy gimana cerita? kalau ini kalau ditanya sesuatu dan nggak tahu mencakup kemana-mana. Yang penting ada isinya Pak. Penting kalau tulisannya itu bagus, prosesnya susah. Jadi biasanya saya kalau isi membatasi jawaban tidak boleh lebih dari sekian kata. Tadi ngelah dulu saya. Biar kalian nggak kasih ngelancar. Kalau lebih dari yang saya tuliskan, saya nggak salah. Dengan namanya lebih dari 100 kata, kamu 101 kata, saya nggak salah. Waduh. Ya, setuju gitu ya. Jadi kalau nggak tahu ya gimana susah. Ngomong yang nggak sama kemarin. Wah, dengan tangan. Jadi sekali lagi satu PowerPoint satu soal, oke? Kemudian nanti saya ambil satu soal juga dari PowerPoint-nya Pak Awang. Ya, jadi dari empat soal. Dapat kan? Ada Pak. Yang mana? Geologi Indonesia ya Pak. Yang mana enggak? Yang Pak Awang ya. Jadi Pak, Jadi kita sini dong, cek. Nggak masuk. Ujian yang pamit. Dua kali pertemuan ya, dulu. gitu ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan saya tutup aja. Nggak usah lama-lama, kemudian jalan. Yang penting kalian nanti bilang jauh-jauh dari masuk. Saya kan kalau nggak ngerti, jadi kalau saya tanya ini mana? Dia dan itu punya gelar, tapi ketemu di UTS di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Tunggu kan beda dosen. Dikasihnya kayaknya ke Pak